Kita lanjutkan ya, gitu kan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa yang namanya menikmati cerita, menikmati dongeng itu memang sudah ada dari zaman dahulu gitu dengan berbagai macam bentuk. Nah, kalau kita sekarang akhirnya menikmati cerita atau dongeng itu ya dengan media TV, smartphone gitu kan, radio dan sebagainya. Nah, lalu ada materi mendongeng dari Arab gitu. Siapa yang tidak kenal dengan cerita 1001 malam gitu kan. Jadi ada banyak cerita di situ ya gitu kan. Ada apa namanya? Ada jin, Aladin gitu kan. Lalu ada cerita yang lainnya yang mana itu sangat sangat terkenal ya gitu kan karena memang dibukukan dengan sangat baik gitu kan 1001 malam ini dan mengandung cerita-cerita yang memang memiliki apa namanya, makna yang baik juga gitu kan. Saya ingat ketika masih kecil, buku meskipun judulnya bukan 1001 Malam gitu, karena mungkin kalau buku aslinya sebenarnya tidak dijual dengan banyak ya gitu kan, harus ke Gramedia gitu kan. Jadi mungkin dulu itu ya buku-buku cerita dari Arab gitu, itu kan banyak ya gitu, atau, apa namanya, cerita-cerita yang lainnya gitu kan. Jadi cerita ini terkenal gitu kan dan sudah banyak diwujudkan dalam berbagai macam media. Gitu kan. Siapa yang tidak kenal dengan apa namanya cerita di sini Aladin? Gitu kan. Semua pasti pasti tahu gitu dan ini diambil dari buku apa namanya cerita 1001 malam. Lalu dari Inggris ada Alice in Wonderland gitu yang mana sudah berulang kali diproduksi ya gitu kan dalam bentuk film, drama dan lain-lainnya gitu kan. Atau Gingerbread gitu kan yang mana apa namanya merupakan dongeng yang dari Inggris. Lalu dari Rusia gitu kan ada tiga tiga beruang gitu kan. Jadi di sini ada cukup banyak sebenarnya ceritanya. Kalau dari Tiongkok juga ada gitu kan. Yang mana sebenarnya kalau dari Tiongkok ini mungkin akan ada kemiripannya dengan Korea ataupun Jepang. Jadi seperti cerita yang ini gitu kan. Jadi ini apa namanya perempuan ini melewati burung gagak gitu kan. Di Korea juga ada cerita yang serupa gitu, Gyeonu Sungnyo gitu kan. Jadi mirip ceritanya. Lalu dari Amerika ada Christmas Bell, gitu ada Cinderella, yang mana itu juga kembali diproduksi karena emang kalau di Eropa dan Amerika memang budaya medianya itu sudah cukup berkembang gitu dalam artian mereka sudah lama mereproduksi gitu cerita-cerita rakyat untuk dijadikan konten film ataupun drama dan lainnya. Lalu dari Perancis ini ada beberapa ya, gitu kan. Lalu ada dari Jerman gitu, ada Swan Lake mungkin yang sering kita dengar ya gitu kan. Apa namanya cerita angsa ini yang mana juga diwujudkan dalam bentuk basket ya, maaf. Balet gitu, yang mana balet itu sebenarnya lebih terkenal di Rusia tapi cerita aslinya itu berasal dari Jerman. Lalu dari Yunani gitu kan. Terus nah dari Korea gitu karena ini kita di bahasa Korea gitu kan. Kita akan membahas beberapa cerita dongeng Korea yang cukup terkenal gitu. Nah, di sini mungkin ada yang pernah nonton drama ini, Gumiho. Ini drama lama sih ya. Bisa jadi kalian tidak lihat, tapi ini merupakan yang terkenal. Ataupun yang terbaru ini yang main siapa Lee Dong Wook. Jadi tentang Gumiho juga gitu kan. Atau siapa sih Jang Jang Kyung ya gitu kan tentang Thank Gumiho you, Bu. juga. Gitu kan. Jadi tentang rubah berekor 9 gitu kan. Jadi Gumiho ini merupakan cerita yang hampir orang Korea itu nggak ada yang nggak tahu. Pasti semuanya tahu dan sudah berulang kali diproduksi dalam bentuk drama, film dan konten yang lainnya gitu kan. Nah, ini yang cukup terkenal gitu kan. Dimana sebenarnya Gumiho ini menggambarkan unsur agamis gitu kan. Jadi unsur agamis yang ada di Korea gitu kan dan ketakutan masyarakat Korea akan makhluk astral gitu. Jadi sebenarnya karena Gumiho ini kan dia menipu manusia untuk mengambil ininya ya apa namanya hatinya sehingga dia bisa menjadi manusia gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bukan manusia tapi ingin jadi manusia. Yang mana dia harus melukai manusia untuk jadi untuk mewujudkan hal tersebut gitu kan. Jadi bisa jadi orang Korea ini semacam punya ketakutan gitu akan makhluk-makhluk siluman-siluman tersebut gitu kan bahwa akan ada makhluk jahat yang apa namanya
menipu manusia gitu kan. Meskipun dia kalau Gumiho itu kan dia menawarkan kekayaan kadangnya, kekayaan, kekuasaan sebagai gantinya gitu kan dia jadi semacam budak gitu bagi si Gumiho itu gitu kan. Jadi Gumiho itu jadi majikannya, jadi dikontrol gitu kan. Jadi um, meskipun bisa mewujudkan keinginan manusia, tapi ada rasa ketakutan juga, gitu kan. Jadi menggambarkan unsur agamis dan ketakutan masyarakat Korea. Lalu menggambarkan kegelisahan yang dirasakan manusia dan nafsu yang dimiliki manusia. Meskipun ini mungkin ceritanya rubah ya, rubah siluman rubah berekor 9 gitu, tapi sebenarnya yang diceritakan adalah ya manusia itu punya nafsu akan banyak hal tentang materi, uang, terus kekuasaan gitu, yang mana terkadang manusia itu tidak bisa mewujudkannya, gitu kan. Jadi untuk mewujudkan tersebut kita kadang minta bantuan dari yang bukan manusia, gitu kan. Nah di Korea salah satunya itu dari Gumiho ini. Gitu. Jadi ini cerita yang cukup terkenal gitu Gumiho dan berulang kali di apa namanya diangkat terus ceritanya, gitu kan. Sampai tahun kemarin kan ada 2 ya, tahun ini ya ada 2 jadi kayak kayak setengah bosan, kenapa ya Gumiho sering banget diangkat gitu, entah yang ceritanya ringan, berat gitu atau sedang gitu kan. Jadi semua itu apa namanya diangkat kembali gitu, yang mana jelas beda-beda ceritanya dan ada tambahan unsurnya gitu kan. Kalau di sini yang cerita ini ya Gumiho itu digambarkan sebagai siluman yang terpangkat di kuil, terus itu dikeluarkan ya oleh yang laki-laki ini gitu kan. Jadi dia dianggap sebagai ya yang nggak punya apa-apa gitu kan. Jadi akhirnya dia ikut dengan yang laki-laki ini. Kalau yang mungkin dari Idonguk itu dianggap dia punya punya kekuasaan ya gitu kan nih. Bayangin aja Gumiho mungkin dibandingkan dengan suka makan cokomin gitu kan. Itu kan nggak ada ya dalam cerita aslinya. Tapi untuk unsur kreativitas dan juga agar biar lebih menarik, unsur-unsur tersebut itu ditambahkan. Lalu ada lagi nih mungkin semua hampir pernah lihat ya, Tokebi gitu kan. Ini cukup terkenal dan ratingnya cukup tinggi, dan Tokebi ini merupakan cerita rakyat yang sangat terkenal di Korea gitu kan. Yang mana ada 2 asal usulnya gitu kan, yang di sini dari Tokebi itu merupakan apa namanya dewa dari kayu, dewa hutan gitu kan. Itu berasal dari cerita 3 kerajaan Samguk Kisah gitu kan. Atau dia juga Tokebi itu merupakan perwujudan dari apa namanya panen dan musim semi gitu kan, awal musim semi. Jadi ada lambang kemakmuran di situ. Jadi di sini Tokebi itu berasal dari kata but atau benih biji-bijian atau benih api, dan ayah abi abodi itu ayah gitu. Nah, di sini contohnya drama Tokebi yang ini gitu itu memadukan unsur modern dan tradisional dari image-nya si Tokebi gitu kan. Jadi Tokebi yang misalkan dia suka makan daging gitu kan, tidak suka dengan satu makanan tertentu, itu sama image-nya dengan Tokebi yang tradisional. Tapi ketika dia yang berumur lama ya, di sini kan Tokebi itu dibilang tidak bisa mati gitu kan. Jadi terus hidup sampai 900 tahun gitu kan. Nah, itu sebenarnya merupakan unsur baru yang diangkat dalam drama ini. Jadi diangkat lalu ditambahkan adanya Tokebi Shinbu atau pengantin Tokebi, yang mana itu sebenarnya tidak ada dalam cerita aslinya gitu kan. Tapi sifat-sifat Tokebi yang lama itu diangkat dan ditambahkan banyak unsur baru sehingga menjadi suatu konten yang baru gitu kan, baru tetapi tidak asing bagi masyarakat Korea khususnya gitu kan. Ditambah mungkin dengan pemainnya, dengan visual tempatnya yang menarik sehingga banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Nah, ini contohnya adalah Chunhyang. Chunhyang ini drama lama juga, ini saya ingat saya SMP apa ya, di sini mungkin ada yang nggak lihat. Kalau nggak salah drama Chunhyang yang terbaru itu yang main, aduh saya lupa siapa namanya, ada kalau nggak salah 2 tahun lalu gitu. Jadi dia saga atau drama sejarah gitu kan. Ini drama sejarah diangkat gitu kan, yang mana dia drama Chunhyang gitu. Ini juga sudah sering banget diangkat gitu kan di Korea. Entah Chunhyang ini sebenarnya menjadi salah satu tema utama dalam pertunjukan pansori. Jadi kalau ada yang pernah dengar pansori,
Pansori itu semacam pertunjukan teater di Korea. Biasanya sih hanya ada satu ya, satu penampil perempuan biasanya gitu kan, yang membawakan cerita-cerita rakyat Korea. Dan ada 5, salah satunya itu adalah Chunhyang gitu kan. Jadi ya tema utama gitu dari pansori gitu. Biasanya pansori tidak tidak membawakan cerita yang apa namanya yang terlalu improvisasi gitu. Jadi memang diambil dari cerita rakyat gitu. Nah, jadi dia dari secara tradisional sudah banyak ditunjukkan dalam pansori gitu kan. Tetapi untuk masuk ke masa modern sekarang diangkat menjadi drama, menjadi film gitu kan, dan sudah cukup lama ceritanya itu diangkat terus menerus, bahkan mungkin ada ceritanya yang sangat melenceng gitu kan dari cerita aslinya gitu. Nah, si Chunhyang ini, cerita Chunhyang itu berasal dari budaya lisan. Jadi sebenarnya tidak ada pengarang tunggalnya. Bahkan terkadang di setiap daerah cerita si Chunhyang ini dia bermacam-macam. Meskipun ada daerah di Korea itu yang menjadi apa ya, semacam ibu kota atau asal usul cerita Chunhyang ini, saya agak lupa sih tempatnya di mana gitu kan. Jadi di situ cerita Chunhyang itu yang merupakan sangat kuat gitu kan. Bahkan juga beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-15 tahun yang lalu ada namanya Miss Chunhyang gitu. Jadi Chunhyang ini kayak lambang apa ya? Lambang lambang gadis gitu kan di Korea Selatan yang cukup ideal gitu. Yang mana sebenarnya ceritanya itu menggambarkan Konfusianisme gitu. Jadi Korea ini kan sangat lekat dengan namanya Konfusianisme ya, gitu kan, sistem yang dibawa dari daratan Cina gitu kan, di Korea juga sangat sangat lekat sampai sekarang gitu kan. Jadi apa namanya, misalkan di keluarga itu harus mengutamakan ayah, harus mengutamakan atasan, mengutamakan laki-laki gitu. Ini terlihat dalam Konfusianisme gitu. Lalu terlihat juga namanya ada perbedaan kelas sosial gitu kan. Jadi Chunhyang ini selalu digambarkan yang perempuan itu berasal dari kelas bawah, marga bawah, sedangkan si Mungyong, Imongyong itu merupakan marga kelas atas gitu kan. Jadi sebenarnya cerita klasik ya gitu kan. Kalau mungkin sering lihat drama Korea itu pasti kebanyakan ceritanya ya kayak cerita Cinderella ya, di mana-mana ternyata cerita Cinderella itu laku gitu kan. Ya namanya perbedaan kelas sosial gitu, yang satu miskin, yang satu itu sangat kaya gitu, tapi saling mencintai, dan ya kemudian di situ akhirnya banyak konflik ya, orang tuanya nggak setuju lah, atau rebutan tahta lah, dan segala macamnya gitu kan. Dan itu digambarkan dengan cukup jelas dalam cerita Chun Hyang Jeon. Nah, lalu ada yang lain lagi gitu, contohnya Sonyewa Namukun, ini mungkin kita bisa bandingkan dengan Jakatarup ya, gitu, Jakatarup gitu kan. Lalu Tokye dan hati si apa namanya kelinci gitu kan. Jadi ada apa, ada dewa naga gitu di bawah laut yang dia sakit, dan obatnya itu adalah si apa namanya si hati kelinci ini gitu. Jadi di sini kalau dilihat kelincinya itu naik pura-pura dan masuk ke laut gitu. Terus misalkan dia gapsun hurangi, gitu. Jadi harimau yang membalas budi. Gitu. Jadi mungkin kalau dilihat di sini namanya harimau itu biasanya erat dengan kekerasan, suatu hal yang ketamakan gitu. Intinya tidak baik lah. Tapi di cerita ini, oh tidak seperti mungkin apa ya tampilan luarnya gitu kan. Harimau itu juga tahu cara membalas budi. Lalu ada fungji paci gitu kan, atau bawang merah, bawang putihnya Korea gitu. Jadi ceritanya ya hampir mirip ya. Gitu kan. Jadi ini si anak tiri gitu kan, terus itu dia dengan ibu tirinya dan saudara tirinya itu selalu dibully kalau bahasa sekarang ya gitu kan. Dibully, disuruh mengerjakan pekerjaan rumah gitu kan. Di sini mungkin yang berbeda adalah simbol dari bawang merah. Kalau kita bawang merah, bawang putih, tapi di Korea pakai simbol kacang gitu kan. Lalu mungkin kisahnya kalau di kita kan dia mencuci di sungai ya gitu, tapi kalau di sini dia mengisi air, tapi apa namanya tempat airnya ini bocor gitu. Jadi alurnya sama, tapi simbol-simbol adegannya, simbol-simbol kejadiannya itu bisa jadi berbeda. Lalu ada Henim Dalim gitu kan. Jadi cerita si saudara laki-laki dan perempuan yang akhirnya mereka naik ke langit dan menjadi matahari dan bulan gitu, yang mana awalnya mereka punya ibu,
terus itu ibunya dimakan oleh ini ya, oleh harimau gitu kan. Dan harimau ini berpura-pura jadi ibu mereka gitu. Jadi agak mirip dengan apa itu loh, apa sih, bertudung merah gitu kan, anak kecil perempuan bertudung merah gitu. Jadi ini cerita-cerita ini gitu itu banyak diceritakan kepada anak-anak di Korea gitu. Jadi meskipun dia klasik ya gitu kan, klasik ceritanya sudah berumur lama gitu kan, tapi karena memang ada makna di dalamnya, ada gyohun atau unsur moral di dalamnya, maka ya terus saja diproduksi dalam bentuk buku, video dan lain-lainnya untuk disampaikan kepada anak-anak gitu kan. Jadi sebenarnya menyampaikan unsur moral tapi dalam bentuk cerita yang sangat beragam. Gitu. Nah ini kalau ini untuk ini tugas, cuma tugasnya nanti mengikut yang di Spada aja ya. Oke. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Ibu Dinda mau bertanya. Silakan Dinda. Jadi kan